Shalom, salam damai dan sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan untuk kesempatan yang indah yang kita bisa menerima renungan sapaan iman GKJ Margoyudan pada saat ini. Mari kita siapkan hati untuk menerima berkat firman melalui doa saya hantarkan. Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat penyertaan Tuhan dan kesempatan untuk sejenak kami menikmati resapi sebagai sarana pemeliharaan iman kami. Berilah kami hikmat dan tuntunlah kami memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan menyambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, nats renungan kita diambil dari Filipi 4 ayat 7. Tertulis demikian, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian sabda Tuhan. Bacaan Alkitab saya ambilkan dari Bilangan 6 ayat 22 sampai dengan 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Puji Tuhan. Sabda Tuhan mengingatkan kita tentang bagian dari bacaan Alkitab ini, yaitu doa yang seharusnya tidak asing kita dengar. Bahkan biasanya paling sering disampaikan oleh Bapak Ibu pendeta kita ketika akan mengakhiri suatu ibadah. Doa berkat ini diajarkan Tuhan untuk digunakan oleh para imam guna memberkati umat Tuhan. Imam menjadi sarana yang Tuhan gunakan untuk menyampaikan berkat dari Tuhan kepada umatnya. Jadi doa berkat ini bukanlah sekedar ungkapan keinginan manusia, melainkan ungkapan keinginan Tuhan bagi umatnya. Doa berkat imam ini menjadi salah satu doa yang paling terkenal dalam Alkitab yang berbunyi, "Kiranya Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera." Dalam doa ini Tuhan menjanjikan berkat, perlindungan, terang yang menuntun, kasih karunia, dan damai sejahtera kepada umatnya. Melalui doa berkat yang disampaikan oleh seorang imam, Tuhan meletakkan namanya atas orang Israel dan ia berjanji untuk memberikan berkat-Nya. Tuhan memberikan janji bahwa Dia akan memberikan damai kepada kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terdapat makna yang sangat dalam dan menunjukkan bahwa Tuhanlah sumber dari semua berkat dan damai sejahtera. Imam atau hamba Tuhan hanyalah alat atau saluran di tangan Tuhan untuk menyampaikan kepastian yang datangnya dari Tuhan untuk umatnya. Saat menyadari bahwa berkat yang sesungguhnya berasal dari Tuhan, kita sebagai orang percaya dipanggil untuk senantiasa mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, setiap kita mempersembahkan hidup kita untuk berelasi dekat dengan Tuhan dan menyenangkan hati-Nya. Bukan hanya sekedar merindukan berkat Tuhan saja,
Mari kita menyadari bahwa damai sejahtera yang dihasilkan saat kita dekat dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia sangat berharga dan sangat kita perlukan. Damai sejahtera Allah bukan sebuah ilusi atau khayalan, tetapi dapat dialami ketika kita mau berdiri teguh dalam Tuhan, sehati sepikir dalam Tuhan sehingga tercipta relasi yang harmonis, bersukacita dalam Tuhan, dan tidak dikendalikan oleh rasa khawatir. Damai yang melampaui segala akal adalah sebuah keadaan di mana kita hidup sungguh-sungguh tentram serta bebas dari berbagai tekanan atau kekhawatiran. Maksudnya adalah damai Allah sedemikian berharganya sehingga akal manusia dengan segala kemampuan dan pengetahuannya tidak dapat menghasilkannya. Damai sejahtera Allah bukanlah hasil usaha manusia, melainkan anugerah Allah. Dan jalan untuk menerima damai sejahtera itu adalah dengan menyerahkan diri kita dalam tangan kasih Tuhan. Ketika kita membuka diri untuk menyambut kehadiran Allah yang berkenan menyatakan kuasa-Nya, melampaui segala kemustahilan dan ketidakmungkinan yang ada, sehingga memberikan keberanian, keyakinan, dan ketekunan untuk kita boleh menghadapi pergumulan-pergumulan yang hadir. Amin.